Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Farah Herawati dari kelompok A, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam kelas B. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori produksi dalam Islam yang terdapat 3 produk sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan memberitahu referensi dari materi ini. Ada 2 artikel jurnal sebagai berikut dan akan saya jelaskan perbedaannya dari video berikut ini dan silakan ditonton. Materi pertama yaitu tentang pengertian produksi dalam Islam yang saya dapatkan dari jurnal pertama sebagai berikut. Slide atau materi berikut ini adalah penjelasan prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama, adanya definisi dalam prinsipnya. Produksi diciptakan sebagai manfaat yang dihasilkan untuk kesejahteraan ekonomi. Itu adalah definisinya. Yang kedua, adanya fungsi produksi sebagaimana kelangsungan hidup manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu sebagai khalifah. Jadi fungsi manusia yaitu sebagai mengelola apa yang ada di dalam bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya dalam produksi dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, adanya keadilan di bidang produksi sesuai etika adil dan jujur. Materi berikut ini yaitu tentang produk total yang saya ambil dari jurnal kedua. Jadi jurnal kedua dan jurnal pertama itu berbeda karena pada jurnal terakhir ini terdapat adanya proses terjadinya produksi sehingga menghasilkan keseluruhan atau hasil biaya, dan ada 3 jenis produk yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaannya, yaitu jurnal pertama tentang materi dalam produksi dalam Islam dan jurnal kedua tentang biaya atau hasil yang dihasilkan dalam produksi dalam Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produk total atau TP. Jadi merupakan hasil produksi yang telah ditetapkan selama proses produksi, jumlah keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya variabel ditentukan oleh besarnya produk yang dihasilkan sehingga biaya total pun akan ditentukan. Jadi sehingga biaya totalnya menjadi fungsi dari produk atau biaya disimbolkan dengan X dan F produk disimbolkan dengan Y. Dan ini adalah fungsi biaya total merupakan sifat-sifatnya ada 3 dan fungsi linearnya ada 1. Materi berikut ini tentang kurva biaya total yang telah saya jelaskan tadi. Biaya totalnya itu seperti itu kurvanya, dan saya akan jelaskan apa itu TVC, TFC, dan TC. Sebelumnya, kegunaan biaya total ini adalah menentukan pendapatan dari suatu usaha. Apabila diperhatikan secara detail, kurva biaya total atau total cost dicirikan pada saat produksi antara 0 sampai dengan Y1. Kurva biaya total meningkat dengan tambahan biaya yang semakin menurun. Selanjutnya, dengan meningkatkan produksi akan setelah Y1, akan menyebabkan kenaikan biaya total dengan kenaikan biaya yang semakin menurun. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara kurva biaya dengan kurva produksi. Biaya adalah X, produksi adalah Y, yang mengikuti berlakunya law of diminishing return. Dan rumus biaya totalnya yang saya akan jelaskan apa itu TVC, TC, dan TVC. Seperti ini rumusnya. TC adalah total cost, TVC total fixed cost, TVC adalah total variable cost. Jadi rumusnya seperti ini. TC sama dengan TFC plus TCV atau TVC. Jadi seperti itu. Kalau kalian bingung, itu adalah penjelasan apa itu TC, TVC, dan TFC. Jadi selanjutnya yaitu tentang produk kedua, produk marginal.
yang saya akan jelaskan apa itu produk marginal. Jadi pengertian biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk mendapatkan tambahan satu satuan produk pada suatu tingkat produk tertentu. Tambahan biaya dirumuskan DX dikurang PX, sedangkan tambahan produk dirumuskan DY. Jadi biaya marginal dirumuskan seperti ini. Ini adalah rumusnya, delta X PX per delta P, atau delta X per delta P PX sama dengan 1 per biaya marginal PX dikali PX atau PX dibagi biaya marginal, karena 1 dikali PX tetap PX. Dan juga diketahui misalnya delta Y per delta X produk marginal, maka produk itu adalah sebagai berikut. Dengan anggapan PX konstan, maka pergerakan kurva biaya marginal mengikuti pergerakan kurva produk marginal. Apabila produk marginal naik, maka biaya marginal turun. Kemudian apabila produk marginal mencapai maksimum, maka biaya marginal mencapai minimum. Dan akhirnya apabila kurva produk marginal turun, maka biaya marginal tersebut naik. Seperti itu penjelasannya dari gambar di atas. Berikut ini yaitu terkaitan dengan biaya marginal, yaitu kurva biaya marginal seperti gambar di atas itu. Jadi, titik minimum M pada kurva biaya total rata-rata terletak di sebelah kanan titik minimum kurva biaya variabel rata-rata C. Sebab, sampai suatu jarak tertentu setelah titik minimum kurva AVC, kenaikan AVC masih lebih kecil daripada penurunan AFC hingga AC masih terus turun sampai AC mencapai titik minimumnya. Kurva biaya total rata-rata baru mulai naik apabila kenaikan AC sudah lebih besar dari penurunan AVC. Itu sebagai berikut. Dan rumusnya itu dari terakhir tentang produk rata-rata yang akan saya jelaskan. Apa itu produk rata-rata? Jadi biaya total rata-rata adalah hasil bagi biaya total dengan jumlah produk, atau dapat juga dimaksudkan penjumlahan biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata matematis disimbolkan AC sama dengan AFC plus AVC, atau average cost merupakan penjumlahan antara average fixed cost secara dan average variable cost. Hubungan antara biaya total rata-rata dengan jumlah produk dijelaskan pada gambar di bawah ini. Seperti ini gambarnya. Dan saya akan jelaskan bagaimana sih bentuk gambarnya. Jadi gambar di samping menjelaskan bahwa kurva biaya total rata-rata average cost atau AC berada di atas biaya variabel rata-rata average variable cost AVC. Hal ini disebabkan karena biaya total rata-rata di tiap tingkat produksi lebih besar daripada biaya variabel rata-rata. Dikarenakan adanya tambahan biaya tetap rata-rata average fixed cost AFC, bentuk kurva AC sama dengan AVC. Hanya saja titik minimum M pada kurva biaya total rata-rata terletak di sebelah kanan titik minimum kurva biaya variabel rata-rata C. Hal ini disebabkan sampai suatu jarak tertentu karena titik minimum kurva AVC, kenaikan AVC masih lebih kecil daripada penurunan AFC, sehingga AC masih terus sampai AC menurun mencapai titik minimumnya. Selanjutnya kurva biaya total rata-rata mulai naik apabila kenaikan AC sudah lebih besar dari penurunan AVC. Jadi itu ada penjelasan gambar di samping. Dan juga ini adalah penjelasan tentang rumus biaya total rata-rata seperti berikut. Secara matematis, biaya total rata-rata average cost sebagai berikut rumusnya: AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC per AVC. Kayak sama ya seperti rumus-rumus sebelumnya. Dan ini adalah penjelasannya.